Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu memberikan kita izin untuk terus beribadah kepadanya, istiqomah dalam kebaikan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini sedang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang mulia, karena di dalamnya amal saleh yang kita laksanakan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita juga melaksanakan salat subuh. Man shalas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat sepanjang malam. Ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar sekali, yang mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah. Hari ini kita selamat, mudah-mudahan besok dan seterusnya sampai akhir hayat kita selalu selamat, karena kita berada dalam kebaikan-kebaikan. Dan marilah kita juga memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salat fardu berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, yaitu keutamaannya 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun para ulama menegaskan keutamaan ini terjaga, bisa kita raih apabila syarat-syarat berjamaah terpenuhi. Imam harus sah, makmum harus benar niatnya, dan yang paling penting lagi, makmum wajib mengikuti imam, bukan mendahului imam dan bukan pula memaksa untuk menyesuaikan diri. Maka pada kesempatan subuh kali ini kita akan sedikit membahas tentang makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Kita sering mendengar istilah makmum masbuk. Makmum masbuk adalah orang yang datang terlambat sholat berjamaah sehingga tidak mendapatkan rakaat secara utuh sejak awal bersama imam. Ini sering kita alami, mungkin kita pernah mengalaminya, saya pribadi juga pernah mengalaminya ketika kita datang ke masjid. Misalnya imam sudah i'tidal misalnya, tapi kalau masih ruku, kita masih dapat ruku, itu masih dapat rakaat. Makanya kalau kita masuk, imam masih ruku, kita langsung saja masuk ke shaf berjamaah, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sedekap terlebih dahulu, baru kita langsung ruku. Tidak usah baca Al-Fatihah lagi, langsung ikut ruku. Maka kita mendapatkan rakaat bersama imam. Jadi kita tidak perlu menambah rakaat lagi. Kemudian lalu ada dua pertanyaan yang mungkin ini terjadi di sekitar kita. Kalau kita masuk ke dalam masjid, misalnya imam sudah sujud posisinya, apa yang kita lakukan? Kita tetap berdiri atau ikut ruku? Jadi kita nunggu masuk rakaat kedua, adalah udah lewat aja rakaat ini kan. Jadi kita masuk rakaat berikutnya. Nah, bagaimana? Maka di dalam fikih
kita sebaiknya langsung ikut bersama imam. Jadi kita sedekap dulu, Allahu Akbar, sedekap dulu, langsung kita sujud. Seperti itu. Jadi kita jangan menunggu imam langsung berdiri gitu. Masuk ke rakaat berikutnya. Kita ikut aja, walaupun nanti kita di akhir tetap menambah rakaat yang sudah tidak terlewat karena sudah lewat dari ruku. Dan sebuah hadis sahih dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ruku. Lalu aku ruku sebelum sampai ke shaf. Ya. Setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan ulangi lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ada motivasi juga di akhir agar kita bergegas ketika sudah azan. Kita ketika tidak ada halangan, tidak ada uzur, kita langsung mendatangi tempat sholat berjamaah sehingga kita tidak tertinggal lagi, tidak masbuk lagi seperti itu ya. Nah, tapi ini disimpulkan bahwa barang siapa mendapatkan ruku maka ia tetap mendapatkan 1 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita tetap ikut bersama imam. Karena makmum masbuk ini sebenarnya bukan aib juga Pak ya. Kadang-kadang kita kan udah rakaat itu salat rumah aja. Nah ini salah besar. Bahkan ada ulama yang menyatakan juga, walaupun kita sudah mendengar imam itu sudah salam, sudah selesai salat berjamaahnya, tetaplah datang ke masjid. Insya Allah kita tetap mendapatkan pahala berjamaahnya. Jadi walaupun kita masuk masjid udah selesai semua, ya udah kita sholat sendirian, tetapi tetap tercatat sholat berjamaah. Karena kita sudah ada niat untuk berjamaah. Tapi kalau kita sudah putus asa duluan, misalnya udahlah, nggak akan dapat juga ini, nggak kejar gitu kan. Terus kita sholat di rumah, maka ini sebaiknya tidak kita lakukan. Kita datang saja ke masjid walaupun sholat sudah selesai. Ya. Kemudian prinsip utama berjamaah dari di awal adalah makmum mengikuti imam. Ya. Dalam kondisi apapun. Jadi kaidah besar sholat berjamaah adalah makmum menyesuaikan diri dengan imam. Ya. Ini ditegaskan para ulama dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari yang mencatatkan fa idza tada fil adna lazimahu muwafaqatahu al-imam. Apabila seorang berniat makmum di tengah pelaksanaan sholat, maka ia wajib menyesuaikan dengan imam. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada teman kita yang masbuk misalnya, yaitu kita bisa ikut berjamaah dengan beliau. Walaupun ada perbedaan ulama juga, ini cara untuk ikutnya. Ada yang menepuk pundak gitu Pak ya, kita nepuk pundak. Nah ternyata kalau kita menepuk pundak itu bisa mengganggu kekhusyuan daripada sholat saudara kita, maka kita boleh langsung berdiri di sampingnya. Tidak perlu menepuk juga, tidak apa-apa. Jadi kita langsung berdiri di sampingnya. Jadi karena ada 2 pendapat di sini. Ada yang membolehkan menepuk pundak, ada pula yang tidak memperbolehkan karena takut mengganggu dari kekhusyuan orang itu sholat. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi sholat di masjid luar atau di mana, kemudian ada orang berdiri di samping kita, berarti itu kita ada isyarat menjadi imam. Langsung saja kita kuatkan takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi kita jangan ragu-ragu, ada orang di samping kita kok dia nggak dekat sama kita, nah itu berarti dia ingin kita menjadi imamnya. Nah bagaimana kalau misalnya kita pada saat itu lagi sholat sunnah misalnya, kita lagi sholat zuhur misalnya, kita lagi sholat ba'diyah zuhur sebenarnya, tapi ada orang menyangka kita lagi sholat wajib. Nah bagaimana? Apa kita batalkan atau kita kasih isyarat? Tidak. Nah ternyata tetap kita ya jalankan saja sholat itu, dan kita tetap kuatkan merasa kita sebagai imamnya. Jadi kita tetap sah sholatnya, dan makmum itu juga tetap sah juga, karena dia posisinya tidak tahu kalau kita itu sedang sholat sunnah seperti itu. Jadi kalau kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kita atau langsung berdiri di sebelah kita untuk menjadi makmum, maka kita tetap laksanakan saja sholat sebagaimana menjadi imam. Ikuti saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kalau posisinya lagi sholat zuhur Pak ya, posisinya kita lagi nggak ngomong, suaranya kita tidak kuatkan. Nah gimana kalau lagi sholat maghrib, pas kita lagi rakaat kedua, kita lagi misalnya Al-Fatihahnya sudah sampai ghairil maghdubi misalnya, tiba-tiba dari sebelah kita langsung masuk,
Apakah kita ulang Al-Fatihahnya, maka teruskan saja. Jadi begitu dia sudah ke samping kita, misalnya mau jadi makmum kita, mau masbuk di sebelah kita, kita langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak perlu lagi kita ulang lagi. Nah, jadi tetap lanjutkan saja bacaan sholat kita. Kemudian untuk beberapa menjadi imam juga ya, terkadang pernah juga ya, dalam suatu kondisi ketika imam lagi sholat dia pakai kaos misalnya Pak ya, kemudian ketika mau sholat pas lagi sujud, mau posisi sujud itu kita lagi masih berdiri kan, kita ngelihat kelihatan di punggungnya itu terbuka auratnya. Nah bagaimana ini yang kita lakukan? Maka kalau bisa kita menutupkan aurat imam itu, kita misalnya mau menutupkan boleh, tapi kalau dia enggak, ini sebaiknya kita memisah dari jamaah itu. Khawatir kita ikut batal kalau dia, karena dia tidak tahu gitu. Kalau dia tahu langsung menutup, maka dia sah, masih tetap bisa kita jadikan imam. Tapi kalau dia tidak sadar kalau auratnya terbuka, maka kita boleh mufarraqah di situ. Kita sholat sendirian, berniat sholat sendirian, memisahkan diri dari jamaah. Ya, khawatir kalau kita masih ikut dan kita tahu imam itu terbuka auratnya, maka kita menjadi tidak sah. Ya. Ketika kalau sudah selesai nanti, kita bisa bisikkan ke teman kita tadi itu kalau sholat dia terbuka aurat, sehingga dia bisa mengulang lagi sholatnya. Seperti itu. Jadi, nah inilah yang mungkin akan terjadi di sekitar kita ketika kita sholat, apalagi nanti di perjalanan dan seterusnya. Kita mau sholat makmum kan, kita di belakang imam yang mungkin pakaiannya mungkin tidak menutup aurat, mungkin menutup aurat, dia sangka ketika dia sujud kan terbuka, misalnya di sini kan terbuka auratnya. Nah ini perlu kita lakukan juga tadi langkah tersebut. Inilah hal-hal yang mungkin berkaitan dengan sholat jamaah ya, sholat jamaah yang sifatnya menjadi mau masbuk. Ini sehingga nanti ketika mungkin keadaan itu kita hadapi, kita tidak bingung lagi untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan, dan tidak hanya kita menambah pahala tetapi juga kita menambah ilmu dan juga adab dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmu dan adab yang kita laksanakan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.